Hai, para saudara, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Legend of Ravaging Giant yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan terlihat mereka yang akan memperbaiki patung dewa, yang saat itu Kaisar Yao juga berada di sana. Dikarenakan sebelumnya ia pun diperintahkan oleh tetua pendeta untuk menghadiri ritual tersebut. Setelah berhasil diperbaiki, semua warga menjadi sangat senang dikarenakan iblis langit tidak akan bangkit kembali. Dan setelah itu Killing pun menemui Sen. Di sana ia tak bisa menahan semua rahasia saat ini, sehingga ia pun bercerita jika orang yang akan membunuh sang kaisar adalah Yang Ze, dikarenakan ia menemukan pisau belati miliknya. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Killing harus menemui Yang Ze terlebih dahulu secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di saat mereka keluar, semua pasukan kerajaan saat ini sedang berpatroli untuk menangkap kelompok jubah hitam. Setelah itu mereka singgah di sebuah kedai dan Killing memiliki sebuah rencana. Yang satu-satunya cara untuk bisa bertemu dengan Yang Ze adalah ia harus menyamar menjadi anggota jubah hitam, yang dimana ia akan ditangkap oleh pasukan kerajaan. Dengan begitu Yang Ze yang mengetahui jika anggotanya ditangkap pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Dan keesokan harinya, saat ini Killing kembali ke kedai itu dengan sebuah topeng dan senjata yang ia letakkan di atas meja, dengan tujuan untuk mengumpan para pasukan kerajaan agar menangkapnya. Namun saat ini Sen masih tidak kunjung datang, padahal sebelumnya mereka sudah berjanji akan bertemu di sini. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan langsung mengejar Killing dikarenakan dicurigai merupakan anggota dari kelompok jubah hitam. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara dan mulai disiksa oleh para penjaga agar Killing memberikan informasi mengenai keberadaan Yang Ze beserta kelompok jubah hitam yang lainnya. Namun saat itu Killing tidak mau mengatakan apapun. Kemudian tiba-tiba salah satu penjaga itu adalah Yang Ze yang sedang menyamar dan langsung membantu Killing di sana. Setelah keluar dari sana, Killing pun sangat marah kepada Yang Ze dikarenakan sudah berencana membunuh kaisar kerajaan Xuanzang, yaitu Kaisar Yao. Saat ini para master beserta muridnya bertugas untuk melindungi sang kaisar. Akan tetapi kenapa Yang Ze justru berencana ingin membunuhnya? Dari sinilah Yang Ze bercerita jika sebenarnya ia merupakan anak dari kaisar terdahulu, yang di saat dulu ayahnya dan keluarganya telah dibunuh oleh Kaisar Yao untuk merebut kekuasaan. Namun saat ini ia pun telah mendapatkan informasi jika Kaisar Yao bukanlah penjahat yang sesungguhnya, dikarenakan Kaisar Yao sebelumnya telah mengatakan jika ia sudah dikendalikan oleh seseorang yang sangat berkuasa. Bahkan Kaisar Yao sebagai kaisar kerajaan Xuanzang dikendalikan oleh orang tersebut. Maka dari itu misinya saat ini ingin mencari siapa orang berkuasa itu agar mengetahui alasan kenapa ayahnya di saat dulu dibunuh. Mendengar hal itu, Killing pun akan membantunya untuk menemukan siapa orang berkuasa tersebut. Setelah itu Yang Ze pun mendapatkan informasi jika gurunya saat ini sedang dalam bahaya. Mendengar hal tersebut ia pun segera pergi dari sana. Singkatnya Yang Ze pun menemui gurunya yang sedang terluka. Sang guru pun mengatakan ia diserang oleh pasukan kerajaan yang akan membunuhnya. Dan beruntung saja ia pun berhasil menyelamatkan diri. Oleh karena itu Yang Ze memerintahkan pasukannya untuk menjaga gurunya tersebut dan membawanya ke tempat persembunyian. Di tempat lain, Master Lea memberitahukan asal-usul Sen yang sebenarnya. Jika sebenarnya Sen berasal dari tempat yang sama dengannya, yaitu Jurang Kematian. Dan Sen memiliki seorang kakak yang bernama Sun. Namun saat itu Sun dibunuh oleh Yao Ming dikarenakan Yao Ming memilih Sen untuk dijadikan muridnya. Dan suara gaib yang selama ini ia dengar merupakan suara kakak kandungnya sendiri yang meminta untuk membunuh Yao Ming agar membalaskan dendam kematiannya tersebut. Sementara saat itu Killing menyembunyikan Yang Ze di dalam kamarnya tanpa sepengetahuan Yin Chen. Dan setelah Yin Chen sudah pergi dari sana, Yang Ze pun keluar. Ia pun mengatakan untuk mengetahui siapa orang yang berkuasa saat ini, maka mereka harus menemui seseorang yang bernama Tianji.
Yang mana di saat kemarin malam, gurunya di saat itu hampir tewas dikarenakan diserang oleh pasukan kerajaan. Tak lama kemudian Kaisar Yao pun datang ke sana dengan mengatakan untuk bisa mengetahui siapa orang yang berkuasa saat ini, maka Yang Ze harus menemui Tianji. Dan saat ini Kaisar Yao dibawa kendali oleh orang berkuasa tersebut. Ia tidak bisa mengatakan langsung siapa orangnya, dikarenakan bisa dipastikan apabila ia membocorkan rahasia tersebut, maka ia akan mati. Sehingga satu-satunya orang yang ia harapkan untuk mengubah semuanya ini adalah Yang Ze. Dan Kiling yang mendengar hal tersebut akan membantunya untuk mencari keberadaan Tianji. Di tempat lain, Shen pun menanyakan di mana jurang kematian tempat mereka di saat dulu tersiksa. Dan Master Lia mengatakan untuk menemukan lokasi jurang kematian, ia pun harus mencari dulu jurang kejujuran, dikarenakan tempat itu terhubung langsung ke dalam jurang kematian. Mendengar hal tersebut, Shen pun akan pergi untuk mencarinya. Singkatnya, keberadaan Yang Ze ternyata diketahui oleh Yin Chen, dan di sini Yin Chen meminta Yang Ze untuk jangan membawa Kiling ke dalam masalahnya, dikarenakan ia tidak ingin Kiling dalam bahaya. Di waktu bersamaan, Kiling bertemu dengan Shen, dan saat itu Kiling pun mengatakan jika ia akan menemani Yang Ze untuk mencari seseorang yang bernama Tianji. Sedangkan Shen mengatakan jika ia akan pergi mencari jurang kejujuran. Sehingga mereka pun berpisah dan akan melakukan misi mereka masing-masing. Di saat kembali, ia pun menyadari jika Yang Ze telah pergi dan semuanya itu akibat dari Yin Chen. Dan Yin Chen pun mengatakan jika ia tidak ingin Kiling terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian di saat berada di tengah kota, Kiling pun mencoba kabur dari sana. Namun usahanya itu hanya sia-sia, dikarenakan kemanapun ia pergi, Yin Chen pasti bisa menemukannya. Dan di saat berada di tepi pantai, Kiling pun sangat marah kepada masternya, dikarenakan mencoba menghalanginya untuk membantu Yang Ze. Melihat tekad yang kuat dari Kiling, Yin Chen pada akhirnya berubah pikiran dan menyuruhnya pergi untuk menyusul Yang Ze. Mendengar hal itu, Kiling pun menjadi sangat senang dan segera pergi dari sana. Kemudian di malam harinya, Yang Ze berhasil menemukan sebuah tempat yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan Tianji. Namun di saat pintu tersebut dibuka, sebuah mekanisme mulai aktif, yang seketika Yahua yang sedang tertidur mendapatkan sebuah tanda jika ruangan milik keluarganya sedang dimasuki oleh seseorang. Yang Ze yang masuk ke dalam justru terjebak di dalam sana dan tak bisa keluar. Bahkan ia pingsan di tempat dikarenakan diserang oleh mekanisme jebakan di sana. Setelah itu Yahua pun datang ke sana dan dia sangat terkejut ternyata yang memasuki ruangan milik keluarganya itu adalah Yang Ze. Bahkan Kiling juga berhasil tiba di sana dan menanyakan apa yang terjadi saat ini. Dan Yahua pun mengatakan jika ia juga tidak mengetahuinya kenapa Yang Ze tiba-tiba bisa berada di perpustakaan tersebut, yang dimana perpustakaan ini merupakan milik kakeknya yang bernama Tianji. Mendengar hal itu, Kiling pun sangat terkejut dikarenakan orang yang mereka cari saat ini ternyata kakek dari Yahua. Saat itu Yang Ze pun terbangun dan mendengarkan semua cerita dari Yahua, dan ia pun memintanya untuk memberitahukan keberadaan Tianji. Namun Yahua tidak ingin mengatakannya dan justru menyerang Kiling. Ia pun melakukan hal tersebut dikarenakan ia tak ingin kakeknya dalam masalah. Setelah itu mereka berdua pun mulai mencari informasi yang berada di perpustakaan tersebut, dan mereka pun menemukan keberadaan Tianji yang saat ini berada di pinggir kota. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka pun keluar dari sana, dan saat itu Kiling pun berteriak untuk mengajak Yahua mencari kakeknya. Namun di sana Yahua tidak mau dan bersembunyi dari Kiling. Di tempat lain, Shen yang saat ini bersama dengan Nihong tak sengaja menemukan sebuah pulau yang dimana tempat keberadaan jurang kejujuran berada di sana. Melihat hal itu, ia pun segera menyeberangi lautan tersebut. Sementara Yahua pun berubah pikiran dan mau ikut bersama mereka. Namun saat itu datang beberapa orang yang menyerang mereka. Dan ternyata orang itu adalah Fuyong yang merupakan pencuri yang mencuri barang milik Yahua di saat dulu. Kedatangannya saat ini akan membalaskan dendamnya, sehingga Kiling pun harus bertarung melawan mereka. Namun di sana Yahua berhasil disandra oleh Fuyong. Tak lama kemudian Yin Chen pun datang ke sana dan berhasil mengalahkan mereka semua.
Singkatnya mereka pun membahas mengenai cara menemukan keberadaan Tianji yang saat ini berada di pinggir kota. Dengan bersamaan Yahua pun mengingat sesuatu jika di saat dulu kakeknya itu pernah mengatakan jika selama ini Tianji menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar, maka dari itu kakeknya pun pergi dan tidak kembali. Kemudian Keling pun mengatakan jika saat ini Xian sedang pergi ke jurang kejujuran, yang dimana menggunakan jurang kejujuran mereka tak perlu membuat Tianji mengungkapkan sebuah rahasia tersebut. Dengan begitu mereka pun harus menangkap dan membawa Tianji ke jurang kejujuran agar rahasia yang berada di Tianji bisa terbongkar secara otomatis. Oleh karena itu Keling pun mendapatkan tugas baru dari Yin Chen untuk pergi mencari jurang kejujuran tersebut, sementara yang lainnya pergi mencari keberadaan Tianji. Dan Keling yang sedang mencari keberadaan Shen tak sengaja bertemu dengan Nihong di sana. Ia pun bertanya mengenai keberadaan Shen saat ini. Namun Nihong yang tak pandai berbicara hanya memberikan sebuah kode jika Shen telah menyeberangi lautan untuk bisa sampai di pulau yang berada di sana. Menyadari hal tersebut, Keling pun menggunakan hewan spiritualnya untuk segera sampai ke pulau itu. Setelah tiba di sana, ia pun bertemu dengan Shen dengan mengatakan maksud kedatangannya ke sana untuk ikut bersamanya dalam mencari jurang kejujuran. Dan di sana mereka bertemu dengan salah satu anak warga penduduk di pulau tersebut. Sementara itu Yahua bersama yang lainnya berhasil menemukan keberadaan kakeknya. Namun di sana tiba-tiba Fuyong bersama kelompoknya datang dan langsung menyerang mereka, sehingga Yin Chen yang berada di sana langsung mengalahkan Fuyong dan kelompoknya tersebut. Namun semuanya sudah terlambat dikarenakan sang kakek tiba-tiba muntah darah dan tewas di tempat itu. Hal itu membuat Yahua menjadi sangat bersedih. Satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini telah tiada, dan sang kakek yang tewas seketika tubuhnya menghilang dari sana. Kemudian Yahua pun langsung bertanya kepada Fuyong siapa yang menyuruhnya untuk menyerang mereka. Namun di sana Fuyong tidak mau menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu Yahua pun sambil bersedih menguburkan sisa pakaian kakeknya di hutan itu. Di sana Yahua pun memberikan penghormatan terakhirnya. Namun saat itu ia pun mencoba mengambil kembali baju milik kakeknya tersebut. Dan di sana mereka tak sengaja melihat sebuah tulisan di baju itu, yang dimana rahasia yang disimpan oleh sang kakek ternyata berada di sana. Dan tiba-tiba baju itu pun terbang hingga menghilang. Bahkan Yahua juga menjadi pingsan tak sadarkan diri. Singkatnya Keling beserta Shen berhasil menemukan jurang kejujuran. Di sana juga ada Lian yang tak sengaja bertemu dengan mereka. Kemudian Shen bersama yang lainnya mencoba mendeteksi kedalaman jurang tersebut dan mereka pun segera masuk ke dalam. Di saat berada di dalam, badai angin pun begitu kuat. Lalu Keling menemukan sebuah mekanisme yang dapat membawa mereka ke suatu tempat. Dan benar saja mereka tiba-tiba berada di depan jurang kematian, tempat pertama kali Shen keluar dari jurang tersebut. Di saat masuk ke dalam, ia pun mengingat semua masa lalunya. Dan siapapun yang bertahan hingga akhir maka mereka akan selamat. Sementara di tempat lain, Yin Chen bersama Feng Hun datang menemui Master Kila. Di sana mereka berdua mencurigai dalang di balik semuanya ini adalah Master Kila. Yin Chen pun mengatakan di saat mereka berhasil menemukan rahasia di baju kakeknya Yahua, seketika baju itu terbang dan menghilang. Yang satu-satunya orang yang bisa membuat dimensi ruang dan waktu hanyalah Master Kila. Tak lama kemudian Yoming beserta Lea datang ke sana. Mereka berdua mendapatkan perintah dari tetua pendeta yang ternyata dalang di balik kematian Tianji kakeknya Yahua itu adalah Master Kila. Maka dari itu tetua pendeta memutuskan untuk menangkapnya. Tak lama kemudian datang pasukan angin yang menyerang mereka semua, dan Yin Chen dengan segera memusnahkan pasukan angin tersebut dengan kekuatannya. Yang ternyata pasukan angin itu adalah anak buah dari Master Kila, sehingga Yin Chen pun dengan segera menyerangnya dikarenakan Master Kila merupakan dalang di balik ini semua. Dan saat itu Master Kila pada akhirnya berhasil dikalahkan, namun di sana Yin Chen tidak membunuhnya. Master Kila yang sudah tidak berdaya langsung mengatakan jika semua yang ia lakukan ini demi untuk menjaga kerajaan Xuanchang agar tidak hancur, dan mereka semua akan mengetahuinya nanti siapa dalang di balik ini semua. Singkatnya Yin Chen yang akan kembali tak sengaja menemukan baju milik kakeknya Yahua yang bergantung di sana. Melihat hal itu ia pun segera mengambilnya untuk dibawa pulang.
Dan di saat ia kembali, Kiling melihat tulisan di baju itu. Namun di sana ia pun merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti ia pernah melihat semua tulisan tersebut, yang ternyata ia pernah melihatnya di makam kaisar terdahulu. Sehingga ia bersama Yang Se mulai menyadari akan semuanya itu. Oleh karena itu mereka akan pergi ke makam kaisar untuk membongkar rahasia tersebut. Singkatnya mereka pun tiba di gerbang makam kaisar. Yang Se pun kembali menggunakan darah miliknya untuk membuka gerbang tersebut, dikarenakan hanya dengan darah keturunan dari sang kaisarlah yang dapat membukanya. Terlihat Kiling beserta yang lainnya pun berhasil masuk ke dalam makam kaisar. Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran sesosok monster pasir penjaga makam kaisar yang sudah terusik dikarenakan kedatangan mereka. Namun di sana Kiling tak sengaja menyerap energi monster pasir tersebut ke dalam tubuhnya, hingga monster itu pun musnah seketika. Kiling yang pingsan langsung dibawa oleh mereka untuk diistirahatkan. Lalu mereka melanjutkan menyelidiki tulisan di sana, yang ternyata rahasia yang tersimpan selama ini adalah tetua pendeta merupakan perwujudan dari iblis langit yang waktu dulu kala bertarung. Dan saat ini iblis langit menyamar menjadi tetua pendeta dan berpura-pura menjadi dewa. Tidak hanya itu, tetua pendeta lah yang membunuh ayah dari Yang Se yang merupakan kaisar terdahulu dan mengangkat Kaisar Yao menjadi kaisar kerajaan Xuanzang saat ini, dengan maksud supaya tetua pendeta bisa menguasai dan mengendalikan kerajaan Xuanzang dan dijadikan bonekanya. Lalu mereka menemukan sebuah tulisan yang mengatakan jika tetua pendeta yang merupakan iblis langit ini berencana untuk menjadikan seorang Master ke-0 untuk dijadikan wadahnya agar bisa menampung sifat jahatnya. Dengan begitu tetua pendeta bisa merasuki tubuh Master ke-0 tersebut. Diceritakan para Master saat ini ada 7 dan hanya Master ke-0 yang tidak diketahui keberadaannya, yang membuat mereka pun mulai kebingungan siapa Master ke-0 tersebut. Di waktu bersamaan, Kiling pada akhirnya terbangun dari pingsannya. Namun di sana Yin Chen merasakan kekuatan Kiling yang seperti meningkat drastis. Hal itu dikarenakan ia menghisap kekuatan dari monster pasir tadi. Sehingga di sana Yin Chen pada akhirnya menyadari jika Kiling memiliki kemampuan untuk menghisap kekuatan apapun. Hal itu disadarinya sejak dulu saat pertama kali mereka bertemu, dan Kiling juga tak sengaja menghisap kekuatan miliknya. Singkatnya Kiling dibawa pulang oleh Yin Chen, sementara Yang Se menceritakan semua kejadian tadi kepada Dong He, dan Dong He berpendapat jika Master ke-0 itu merupakan Kiling, dikarenakan Kiling memiliki kemampuan menyerap jurus kekuatan, sedangkan tetua pendeta membutuhkan Master ke-0 untuk dijadikan wadah menampung sifat jahatnya. Namun di sana Yang Se masih merasa tidak yakin dan masih tidak percaya. Dong He pun kembali mengatakan jika semuanya ini sudah terbukti dan Kiling adalah Master ke-0. Sehingga misi mereka saat ini berarti harus membunuh Kiling agar bisa menghancurkan semua rencana tetua pendeta untuk bangkit menjadi iblis langit di tubuh Kiling. Yang tentu saja hal itu mustahil dilakukan oleh Yang Se, mengingat Kiling merupakan saudaranya sendiri. Kemudian kebenaran itu pun diceritakan langsung oleh Yang Se kepada Yin Chen, dan Yin Chen mengatakan ia tidak peduli meskipun Kiling merupakan Master ke-0 dan wadah penampung sifat jahat dari tetua pendeta, ia akan tetap melindunginya. Di sini Yang Se sebagai orang yang ingin membuat kerajaan Xuanzang menjadi aman, mau tidak mau harus membunuh Kiling, dikarenakan hanya itu satu-satunya cara untuk mengalahkan tetua pendeta. Namun di sisi lain, ia juga tidak sanggup untuk membunuh saudaranya sendiri. Setelah itu Yin Chen pun berencana membawa Kiling pergi jauh agar bisa membuatnya menjadi aman, dan mereka pun akhirnya berangkat. Sedangkan Kiling masih kebingungan kenapa Yin Chen membawanya pergi tanpa mengatakan alasannya. Saat itu kepergian Kiling dan Yin Chen disadari oleh Yoming dan Lea. Hal itu membuat mereka menjadi curiga. Oleh karena itu mereka pun melaporkan kepada tetua pendeta mengenai Yin Chen dan Kiling yang pergi entah kemana. Dengan waktu bersamaan, pelayan tetua pendeta melaporkan jika mereka pernah melihat Kiling bersama Yin Chen dan pemimpin kelompok jubah hitam pernah di tempat yang sama, yaitu di makam kaisar. Sehingga semua master dan murid dikumpulkan di sana, dan tetua pendeta mengatakan jika Kiling dan Yin Chen harus dibunuh dikarenakan dianggap sebagai pengkhianat. Sementara saat ini Kiling terus saja menanyakan kepada Yin Chen ada apa sebenarnya dan kenapa mereka harus pergi jauh, yang pada akhirnya Yin Chen mengurungnya dengan menggunakan portal dan akan meninggalkannya di sana untuk sementara waktu.
yang tanpa mereka sadari jika saat ini Dong Hae juga berada di sana dan sedang menguping pembicaraan mereka. Yang ternyata saat itu Yin Chen akan menemui Yang Ze yang mengikuti mereka dari awal. Di sana Yang Ze menjelaskan jika mereka harus membunuh Killing, namun Yin Chen tidak akan membiarkan itu terjadi dan ia mengatakan siapapun yang mencoba membunuh Killing maka akan bertarung melawannya. Saat itu Yang Ze pun mengatakan jika ia juga tak mampu untuk membunuh Killing dikarenakan Killing sudah menjadi saudaranya sendiri, maka dari itu ia berencana untuk bunuh diri. Melihat hal tersebut, Yin Chen pun dengan segera menahannya dengan mengatakan jika semuanya ini pasti memiliki cara lain untuk mengalahkan tetua pendeta. Sesaat Yin Chen merasakan jika Killing dalam bahaya dan menyadari hal tersebut, ia pun segera kembali. Yang ternyata Dong Hae akan membunuh Killing, sedangkan Killing merasa heran kenapa ia akan dibunuh. Dan tak lama kemudian Yin Chen pun datang tepat waktu dengan mencoba melindungi Killing dan melawan pria di sana. Namun di saat bertarung, Yin Chen pada akhirnya menyadari jika orang di hadapannya saat ini adalah Dong Hae yang merupakan sahabatnya yang ia cari selama ini, dan Yin Chen sudah menganggap Dong Hae ini sudah mati di dalam pertarungan melawan iblis langit di saat dulu. Yang ternyata Dong Hae ini merupakan murid dari Master ke-1 yang bernama Zimei. Yang saat itu Master Zimei memiliki 3 murid dan mereka berdua merupakan murid dari Zimei. Pertemuan itu membuat Yin Chen menjadi sangat sedih. Setelah bertahun-tahun berpisah, pada akhirnya mereka pun bertemu kembali. Saat itu Dong Hae pun mengatakan jika Killing adalah sebuah wadah dari tetua pendeta nantinya, dan jika tidak dibunuh maka mereka membiarkan iblis langit akan bangkit kembali. Sehingga ia pun tetap berusaha untuk membunuh Killing dan berubah menjadi monster yang sangat kuat, yang pada akhirnya Killing pun terpental dan pingsan akibat terkena serangan tersebut. Yin Chen yang tidak terima berusaha melawan Dong Hae agar Killing tidak mati, yang pada akhirnya Dong Hae pun berhasil dikalahkan sehingga kekuatan monsternya menghilang. Singkatnya, ia pun membawa Killing ke dalam sebuah goa untuk disembuhkan. Namun di sana Yang Ze melihat jika di tubuh Killing terdapat sebuah perisai emas. Ia pun terkejut akan hal itu. Kemudian Yang Ze membawa Yin Chen keluar dengan mengatakan jika ia melihat di tubuh Killing terdapat perisai emas. Dan yang ia tahu jika memiliki tanda tersebut, maka orang itu merupakan orang yang sangat penting di kerajaan Xuanchang. Dan kemungkinan besar Killing merupakan harapan satu-satunya untuk membuat kerajaan Xuanchang menjadi aman. Oleh karena itu Yang Ze pun bersumpah untuk menjaga Killing apapun yang terjadi. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.